妻のためだから。ああ、はいはい、それね。再生力もタオも弱められる。お日の橋。試し一刀流村しぐれ。この人の顔は曇らせたくない。Shion ingin membalas kematian Tenza yang sebelumnya dibunuh oleh Zujin. Yang dimana, Tenza sendiri adalah salah satu murid kesayangan Shion. Shion tak akan pernah lupa saat Zujin membunuh Tenza dengan sadis. Yang tepatnya, kejadian itu terjadi saat klan Yamada dan para terpidana mati baru mendarat di pulau ini. Sehingga pertarungan kali ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Meski Zujin tak mati-mati, namun efek regenerasinya mulai melambat. 奪われたものは決して忘れない。 Zujin lalu mengontrol potongan tubuh yang di sekitarnya untuk menyerang. Zujin pun sadar betul kalau kondisi Shion sudah sangat kelelahan. Serangan ini pun bukan untuk melukai Shion, tapi agar Zujin punya waktu untuk beregenerasi. Namun, Shion bisa menyadari rencana itu sehingga dengan cepat memotongnya. Pertarungan yang melelahkan ini membuat keduanya diambang kematian. Shion terus berusaha melukai Zujin untuk memaksa Zujin terus regenerasi. Dan setiap kali regenerasi, tahu Zujin akan menipis dan kemudian habis. Shion tak akan berhenti menebas Zujin, meskipun harus mati kelelahan. Hal itu membuat Zujin kena mental, karena tahu miliknya sudah hampir habis. Prioritas utama Shion saat ini cuma satu, yaitu membunuh Zujin. Namun tiba-tiba, Zujin berusaha nyerang Shion dan langsung nyemplung ke dalam air. Dan alangkah terkejutnya Shion saat Zujin keluar dari dalam air. Dan tubuh Zujin langsung pulih dengan cepat kembali seperti biasanya. Hal ini jelas di luar dugaan Shion, karena seharusnya tahu Zujin sudah menipis. Bahkan, Zujin berubah jadi setengah Kishikai yang entah gimana caranya. 焦るな。さあ、あと何百回。Scene lalu flashback ke masa lalu, saat Shion kecil bersama ibunya. Dan ternyata, bekas luka di wajah Shion diberikan ibunya yang merupakan penghibur keliling. Tujuannya untuk membuat pertunjukan, anak buta menghindari pedang kayu. Shion memang terlahir buta dan dari kecil bisa merasakan gelombang Tao. Semua ini hanya untuk bertahan hidup dengan mencari uang dari pertunjukan. Hingga dengan bantuan orang dalam, Shion bisa masuk ke sekolah Yamada. Entah benar atau tidak, ibunya selalu mengatakan kalau ayah Shion pendekar pedang terkenal. 曲芸。傷は芸の演出だが、盲目は生まれつき。この子は去る高名な剣豪を父に持ち。 Setelah diterima, Shion menyembunyikan masa lalunya karena tak mau membuat nama ibunya jadi jelek. Hingga suatu hari, Tenza bertengkar dengan Shugen dan mengatakan masa lalu tidak penting. Yang intinya, Shion merasa kagum pada Tenza karena berani untuk jujur. Oleh karena itu, Shion bertekad membunuh Zujin dengan tangannya sendirinya. Zujin dengan pede mengatakan kalau peluang kalahnya sangat mustahil. Namun Shion menyadari kalau wujud Zujin itu cuma trik padahal aslinya hampir kehabisan Tao. 回復しながら騎士界の力も使える。 Titik vital milik Tensen seperti benih yang ada di dalam tubuh para Tensen. Dibandingkan menebas ratusan kali, akan lebih efektif menusuk titik vital mereka. Karena elemen Shion bukan counter Zujin, Shion harus memaksa Zujin membakar taunya. Shion lalu memotong tubuh Zujin dan menusuk benih titik vitalnya. Namun masalahnya, apakah Shion kuat mempertahankan tusukan tersebut? Karena saat para Tensen sedang beregenerasi, ada sulur-sulur yang mencoba untuk menyerang Shion. Dan sekarang, tinggal siapa yang bertahan dan siapa yang tenaganya habis duluan. Shion pun menyuruh Nurugai untuk lari dan bergabung dengan yang lainnya. Karena jika ini terus berlanjut, mungkin Shion dan Zujin bisa mati bersama. Dan entah kenapa, anime ini tuh suka banget flashback ngebayangin yang udah lewat. Bagi Nurugai, ini tidak seperti Shion yang biasanya membuat keputusan tepat.
Namun, keputusan Shion saat meninggalkan Tenza masih terbayang-terbayang. Di saat itu, Shion mengerti yang dimaksud Tenza dan memutuskan lari meninggalkannya. Hal itu membuat Shion merasa bersalah dan ngotot menyuruh Nurugai kabur. このまま続ければ化け物を相打ちにできる。許せないんだ。任せて。早く仲間の元へ行きなさい。 Yang ketika Nurugai sedang berlari, kakinya malah keserimpet dan kemudian jatuh. Menurut Nurugai, Shion yang sekarang justru sama dengan dirinya yang dulu. Kehilangan seseorang yang berharga dan tak bisa memaafkan diri sendiri. Dan tiba-tiba, Nurugai melihat bayangan Tenza yang memegang pedangnya. Bayangan ini pun mengatakan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Perkataan itu pun membuat Nurugai makin yakin dengan keputusannya. Dan ya, Nurugai pun memutuskan balik lagi untuk menyelamatkan Shion. Dan di saat Shion sudah mulai pasrah, Nurugai datang di waktu yang tepat. Nurugai langsung memeluk Shion agar tahu Shion bisa pulih kembali. Yang dimana, cara ini sama dengan yang dilakukan Sagiri saat memulihkan Tao Gabimaru. Regenerasi Zujin sudah sangat lambat dan mungkin sebentar lagi akan mati. Nurugai mengatakan, ini bukan tentang penderitaan ataupun penyesalan. Karena katanya, Nurugai melihat Tenza tersenyum saat mereka berlari kabur. Senyuman yang katanya indah yang membuat Tenza terlihat keren di saat itu. Selama ini, mereka hanya bicara balas dendam tapi tak pernah membicarakan Tenza. Scene lalu berpindah ke Gabimaru yang saat ini kondisinya sudah hampir mau mati. Yuzuriha pun tak bisa berbuat banyak karena kondisinya terluka parah. Dulu, Gabimaru adalah ninja kejam yang selalu membunuh dalam setiap misinya. Namun setelah menikah, Gabimaru pun berubah dan berhenti membunuh. Dan setiap Gabimaru pulang ke rumah, istrinya pun merasa lega Gabimaru tak terluka. Gabimaru selalu beralasan kalau dirinya tak mendapatkan misi membunuh. Meski begitu, ekspresi Gabimaru masih tetap dingin dan tak tahu harus bagaimana. Kepala desa pun sudah mendengar perubahan Gabimaru, sehingga Gabimaru diberikan misi baru untuk membunuh seseorang. Yang ketika Gabimaru pulang ke rumah, Yui pun langsung memeluk Gabimaru. Yui sama sekali tak peduli, karena mau bagaimanapun Gabimaru adalah suaminya. Dan sekejam-kejamnya Gabimaru, dia sangat mencintai istrinya tersebut. Bahkan, Gabimaru tak mau membuat istrinya yang ceria menjadi murung. Dan demi istrinya, Gabimaru akan melakukan apapun agar bisa kembali pulang. Perasaan itu membuat Gabimaru bertahan dan menusukkan sulur dari Mudan pada tubuhnya. Ran pun tak menyadari hal tersebut, karena mengira Gabimaru sudah mati. Namun tiba-tiba, Gabimaru pun bangkit berdiri dan beregenerasi yang membuat semua lukanya pulih lagi. Gabimaru akan mempertaruhkan segalanya, kecuali nyawanya sendiri. Yang akhirnya, pertarungan sengit melawan Tensen Ran pun kembali terjadi. Yuzuriha hanya bisa bengong, melihat Gabimaru yang bangkit kembali. Dan kali ini, Gabimaru punya efek regenerasi berkat Tao bunga di tubuhnya. Saat seseorang menyatu dengan bunga, Tao orang itu pun akan tercampur. Namun, jika yang menang adalah Tao bunga, orang itu akan berubah jadi bunga. Dan jika keduanya seimbang, orang itu akan mendapatkan kekuatan Tao bunga. Sama halnya dengan para Tensen, tubuh orang itu akan bisa beregenerasi. Itulah kenapa, Chobei punya efek regenerasi karena Tao bunganya seimbang. Dan saat Mudan sudah dikalahkan, Gabimaru mengambil dan menyimpan sulurnya. Menurut Mei, Chobei sangat istimewa dan Gabimaru belum tentu bisa. Namun, Gabimaru tetap menyimpan sulur Mudan untuk berjaga-jaga. Gabimaru akan mempertaruhkan segalanya, demi bisa kembali dan bertemu istrinya. Mau itu logika ataupun kemanusiaan, Gabimaru akan mempertaruhkannya. Dan sekarang, keduanya harus menghindari luka fatal terutama di bagian vital. Namun meski begitu, Ran bukan lawan mudah yang bisa dikalahkan begitu saja. Menurut Gabimaru, ada beberapa tempat yang hanya dicapai dengan kebodohan. Sehingga ketenangan ataupun logika, tak akan membawamu ke sana.
Mendengar hal itu, Yuzuriha pun memutuskan untuk membantu Gabimaru. Namun, wujud Kishikairan terlalu kuat dan tak mudah untuk dikalahkan. お主のじゃなかろう。忍法鬼ボタン。 Bagi Ran, keahlian kristalisasi dari manusia itu tidak sempurna. Ran bisa membaca rencana mereka dan katanya Gabimaru akan sia-sia. Dan tiba-tiba, Gabimaru memakai ninjutsu lagi yang dipadukan dengan teknik Yuzuriha. Ran malah meminta keduanya agar memperlihatkan semua jurus mereka. Teknik Yuzuriha pun langsung menjerat Ran yang disusul dengan ninjutsu Gabimaru. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan sehingga Ran di posisi bertahan. Hingga akhirnya, serangan dari Yuzuriha membelah tubuh Kishikai jadi dua. Namun tetap saja, serangan itu belum bisa untuk membunuh Ran. Mei pernah menjelaskan, kalau wujud Kishikai menguras banyak sekali Tao. Dan setelah bertransformasi, Tao para Tensen akan sepenuhnya habis. Yang ternyata, wujud Kishikai hanya bisa bertahan dalam 30 menit saja. Itulah kenapa, Gabimaru dan Yuzuriha terus menyerang untuk mengulur waktu. Dan tepat saat ini, wujud Kishikai Ran sudah 30 menit dan tak bisa bertahan lagi. Ini menjadi satu kesempatan mereka untuk membalikan keadaan. Dan untuk membunuh Tensen Ran, hanya Yuzuriha yang bisa melakukannya. Sampai akhirnya, serangan dari Yuzuriha berhasil membunuh Ran. Yuzuriha lalu meminta Gabimaru pergi duluan, karena dirinya ingin istirahat. Gabimaru pun bisa mengerti dan pergi untuk menunggu Yuzuriha di luar. Namun tanpa disadari, luka Yuzuriha sangat dalam sehingga kondisinya kritis. Rupanya, alasan Yuzuriha ingin tetap hidup karena punya kakak bernama Saya. Yuzuriha pun minta maaf, karena sudah pesimis kalau saat ini dirinya akan mati. Di sisi lain, Guifa memilih untuk pergi untuk melaporkan semuanya pada Rian. Sagiri dan Mei dibebaskan begitu saja dan terserah mau melakukan apapun. Guifa tak akan membalas dendam, karena yang mati bagian dari latihan. Namun tiba-tiba, kelompok Shion sampai di Horai dengan menaiki para Soshin. 仲間の仇討ちは